Om Swastiastu. Selamat malam kami ucapkan kepada para sastrawan, budayawan, rekan media dan hadirin sekalian. Selamat datang dalam acara Dialog Sastra seri 66, Kisah Sejarah dan Cerita Nyata dalam Karya Sastra Indonesia, Senin 19 Agustus 2019 di Bentara Budaya Bali. Hadirin, sebuah karya sastra terlebih roman atau naskah drama yang berlatar periode kunci sejarah tertentu, semisal pergulatan historis Indonesia pada awal abad ke-19, sewaktu mulai bertunasnya gagasan identitas kebangsaan, terbukti berpeluang menjadi karya besar yang mencerahkan. Dan adapun dialog sastra kali ini akan mendialogkan tentang kisah sejarah dan cerita nyata dalam karya sastra Indonesia. Sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini, sebagai pengantar saat lagi kita bersama-sama akan menyaksikan sebuah video singkat berdurasi kurang lebih 6 menit, di mana video ini merangkum secara singkat proses kreatif dan perjalanan hidup dari Ernest Hemingway, salah satu novelis tersohor dan peraih Nobel dunia. Dan video ini ditayangkan juga karena Ernest Hemingway dengan novel-novelnya juga sering berlatar belakang kisah nyata ataupun sejarah. Dan saya akan membacakan sinopsis singkat terkait dengan video ini sebelum kita menyaksikan bersama-sama. Video ini merangkum secara singkat proses kreatif dan perjalanan hidup Ernest Hemingway yang diawali dengan rekaman suara pidatonya mengenai novel yang bertajuk The Fifth Column yang berkisah tentang perang sipil di Spanyol dan ditulisnya pada tahun 1937. Juga terangkum dalam video ini wawancara dengan beberapa pihak, termasuk penulis biografi hidup Ernest Hemingway. Mereka menyatakan bahwa Ernest Hemingway pawai dalam menyampaikan emosi dengan cara yang lugas melalui tulisan-tulisannya. Novel Ernest yang bertajuk The Movable Face yang telah diadaptasi dalam sebuah film juga menjadi masterpiece-nya yang berlatar kota Paris. Kota yang pertama kali dikunjunginya pada tahun 1920-an, di mana ia pun bertemu dengan para maestro, di antaranya Picasso. Sedangkan ditayangkan pula di Manhattan, Amerika Serikat, terdapat pameran yang menampilkan karya-karya Ernest Hemingway, salah satunya yang bertajuk The Sun Also Rises, yang juga telah membuktikan kemampuannya dalam sastra dunia. Novel ini juga berlatar kehidupan matador di Spanyol yang berpengaruh cukup besar dalam hidup dan karya-karya Ernest Hemingway. Selanjutnya Ernest Hemingway pun berhasil meraih penghargaan Nobel setahun setelah masterpiece-nya The Old Man and the Sea dirilis. Pada karya-karya yang terakhir, novelnya berkisah tentang kehidupannya yang dilanda depresi dan paranoia, hingga memoir kehidupannya pun berakhir tragis dengan bunuh diri pada tahun 1961. Dan beruntung sekali di tengah-tengah kita telah hadir dua narasumber yang akan memberikan pemaparan pada malam hari ini. Di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Dr. Nyoman Wijaya dan Bapak Norka Masardi. Untuk kedua narasumber kami persilakan untuk dapat tampil di depan. Bisa kita beri aplaus teman-teman? Mungkin saya akan membacakan biografi singkat dari dua narasumber kita yang berada di tengah-tengah. Kali ini saya bermula untuk membacakan profil singkat dulu dari narasumber yang berada di sebelah kanan saya. Ada Bapak Dr. Nyoman Wijaya. Beliau merupakan sejarawan alumni UGM yang telah menamatkan strata 1 hingga strata 3-nya di Universitas Gadjah Mada, dan beliau merupakan pengajar mata kuliah biografi Prodi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Beliau juga merupakan peneliti dan penulis senior di TSP Art dan Science Writing, yakni spesialisasi biografi serta sejarah keluarga. Bisa kita beri aplaus untuk Bapak Dr. Nyoman Wijaya. Selanjutnya di sebelah kiri saya telah hadir juga narasumber, yakni Bapak Norka Masardi. Untuk profil singkatnya, beliau merupakan lulusan dari École Supérieure de Journalisme di Paris, Prancis pada tahun 1978, dan beliau telah menerbitkan novel antara lain yang bertajuk Sekuntum Duri pada tahun 1978, Mereka Berdua tahun 1982, September pada tahun 2006, Dia, Cinta dan Presiden pada tahun 2008, dan keseluruhannya telah dimuat sebagai cerita bersambung di harian Kompas, Media Indonesia, dan Seputar Indonesia.
Kemudian ada juga novel yang bertajuk Straw pada tahun 2015 serta 180 yang diterbitkan pada tahun 2016. Bapak Norka Masardi juga pernah menjadi pemimpin redaksi sejumlah majalah, antara lain majalah Berita Bergambar Jakarta, Vista FM TV, majalah Berita Forum Keadilan, Hong Sui, and I Live and Style, Kultur, dan wakil pemimpin umum tabloid Prioritas, serta Bapak Norka Masardi sebelumnya juga merupakan koresponden Tempo di Paris, serta sebagai pewarta di Harian Kompas. Bisa kita beri aplaus juga untuk Bapak Norka Masardi. Dan pada malam hari ini di Dialog Sastra seri ke-66 ini, nanti kita akan berbincang lebih jauh, santai saja sharing mengenai sejarah dan juga sastra. Barangkali di sini teman-teman pastinya juga penikmat sastra juga yang hadir, atau mungkin juga ada sebagian dari merupakan mahasiswa yang diajarkan oleh Bapak Nyoman Wijaya, berbicara tentang sejarah dan sastra, hal yang menarik yang mungkin kerap kita temukan juga, terutama bagi penikmat sastra, karena ada begitu banyak novel-novel besar, novel-novel kenamaan yang bahkan juga meraih penghargaan Nobel yang berangkat juga dari latar sejarah dunia, dari perang dunia, perang sipil di berbagai belahan dunia, yang juga kerap menjadi satu pengantar yang juga sangat baik mengenai kehidupan seorang tokoh dalam novel tersebut. Dalam pengantar Bentara Budaya Bali telah disebutkan ada satu novel dari Leo Tolstoy, War and Peace, yang juga telah diadaptasi dalam sebuah film yang berdurasi cukup panjang. Kemudian ada sastra dari Boris Pasternak mengenai perang di Rusia juga, seorang penyair yang bertajuk Dr. Zhivago. Barangkali teman-teman pernah membaca ataupun menyaksikan filmnya. Barangkali teman-teman atau Bapak Ibu juga telah membaca karya-karya dari Ernest Hemingway yang tadi juga telah disebutkan di beberapa video dan lain sebagainya. Termasuk sastrawan-sastrawan Indonesia yang juga banyak berangkat dari latar-latar sejarah peristiwa-peristiwa penting di Indonesia. Barangkali yang paling terngiang kita teringat dengan tetralogi Pulau Buru, Pramudia Anantatur, juga berangkat dari kisah sejarah yang cukup kental. Dan saat ini film Bumi Manusia dan Perburuan juga sedang tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Dan kita mengingat di situ ada pergulatan dan pergumulan kesejarahan Indonesia yang disampaikan dengan lugas, tapi juga ada unsur-unsur fiktif atau mungkin berangkat dari biografi seorang jurnalis yaitu Adi Suryo, dan juga berangkat dari kehidupan masyarakat Indonesia saat itu di bawah kolonialisme dan lain sebagainya. Kita akan berbicara lebih lanjut tentang sejarah dan sastra. Pastinya nanti kami persilahkan teman-teman yang masih bertanya sejauh mana sebenarnya sejarah itu bisa disampaikan dengan secara faktual dan sejauh mana bisa dimainkan secara fiktif oleh seorang penulis novel atau roman. Nanti kita akan bisa berbincang langsung. Selanjutnya barangkali saya persilahkan pertama-tama untuk Bapak Dr. Nyoman Wijaya untuk dapat menyampaikan makalahnya yang teman-teman mungkin juga sudah dapatkan tadi di meja registrasi. Kami persilahkan Bapak Dokter. Terima kasih yang saya hormati Bapak Norka. Kita belajar banyak dari beliau sebentar. Makalah saya hanya sentilan saja, nanti pada Pak Norka kita akan mencoba menguji apa yang saya buat. Pertama, pada awalnya saya harus minta maaf kepada PB. Awalnya mereka menyuruh menulis tahun 66 gitu ya, betul. Tapi saya rasa satu hal yang sulit saya lakukan karena harus melakukan riset yang cukup mendalam tentang itu. Nah kebetulan saya punya koleksi tahun 50 dulu. Saya pernah menulis sebuah artikel, tapi itu saat masih di Australia dulu, dalam waktu 3 bulan, mengenai gaya hidup masyarakat dan pasar di mata Jarvenis. Nah, karena saya punya artikel tersebut, saya membayangkan akan mudah pula menulis kondisi Kota Singaraja tahun 1950. Saya mencoba
Di FB saya sudah sampaikan saya akan menulis Singaraja. Rupanya tidak semudah itu untuk mendeskripsikan sebuah kota melalui cerpen. Harus banyak punya bacaan tentang cerpen dan saya tidak begitu memiliki banyak tulisan cerpen yang membicarakan kota Singaraja. Nah kebetulan ada seorang rekan dulu dari Belanda mengirim saya majalah serpihan begitulah cerpen-cerpen dari seorang tokoh yang terkenal sekali di Bali Utara bernama Putu Santi. Konon dia adalah salah satu korban dari peristiwa pembantian massal 1965. Namun saya tidak berani menyebut kata konon itu karena sumber yang saya baca belum saya ketemukan lagi. Nanti kalau sudah saya ketemukan kata konon itu akan saya hilangkan. Nah, apa yang kita petik dari atau oleh seorang sejarawan seperti saya ketika membicarakan cerpen. Nah, tergantung dari cerpen yang kita ketemukan. Cerpen yang kebetulan saya baca, jadi saya acak saja mengambil dari beberapa cerpen karya Santi yang saya ketemukan, jadi kiriman oleh seorang rekan saya dari negeri Belanda. Kekalahan saya yang keempat. Kata empat itu adalah mengacu kepada KB yang diperkenalkan atau yang direkonstruksi ulang oleh penguasa Bali sekarang. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Rupanya dari sejak kelahiran anak yang pertama, tokoh dalam cerita ini sudah menginginkan untuk tidak melaksanakan upacara Nelung Bulanin atau perayaan 105 hari dari anaknya. Pada periode pertama dia kalah karena akhirnya mau mengikuti kehendak istri dan ibu kandungnya. Demikian juga anak yang kedua dan anak yang ketiga. Namun di dalam cerpen tidak dibicarakan pertentangan atau diskusi-diskusi yang terjadi antara suami istri itu pada periode pertama, kedua, dan ketiga. Namun di yang keempat barulah perbincangan itu dimulai, dialog itu dimulai. Bagaimana suami bersikeras supaya Nelu Bulanin itu ditiadakan saja. Lebih baik katanya uang yang dimiliki itu ya tidak digunakan karena pada dasarnya dia juga tidak punya uang. Lebih baik tidak diselenggarakan upacara Nelung Bulanin, ganti aja itu babi yang dipelihara oleh istrinya itu disembelih dijadikan babi guling lalu pesta pora. Untuk apa? Nah, dialog-dialog yang itu ternyata menyerempet ke hal-hal yang historikal karena sebagai seorang sejarawan saya sudah menemukan terlebih dahulu fakta-fakta yang cukup kuat di dalam novel tersebut. Bagaimana sang suami mengajak istrinya, memperkenalkan, memberitahu istrinya atau mengingatkan istrinya bahwa telah ada satu aliran agama Hindu, panti agama Hindu Bali. Oh, berarti saya temukan satu poin bahwa itu fakta sejarah. Terus kemudian istrinya meminta kalau engkau tidak mau, lebih baik kau pindah saja ke agama Kristen atau Islam. Nah, itu juga fakta sejarah yang saya ketemu. Akhirnya setelah dikumpul-kumpulkan saya menemukan sekitar 8. Diketemukan pula istilah Fridenker, itu bahasa Belanda artinya orang-orang yang bebas, yang netral, yang istilah yang sudah muncul tahun 1937 dan 5
fakta lainnya termasuk diantaranya adalah bagaimana ketatnya adat di Singaraja bagi anak yang tidak merayakan otonan tidak akan diizinkan untuk masuk ke wilayah pura untuk bersembahyang. Tapi si suami tetap, aku juga tidak pernah ke pura, aku hanya mengagumi pura, ya hanyalah karena ukir-ukirannya atau patungnya yang bagus. Bukan karena aku menganggap bahwa di dalam pura itu ada Tuhan atau ada Sang Hyang Widi yang setiap 6 bulan sekali meminta diberikan persembahan. Dan masih kuat pula ada data sosial di situ, gotong royong saat melaksanakan satu upacara adat, bagaimana warga datang berbondong-bondong, satu hal yang tidak kita ketemukan sekarang, bahwa segala sesuatu harus dibayar. Jadi peristiwa 1950 itu adalah sangat penting sekali untuk dibicarakan karena beberapa bagian diantaranya sudah tidak ada lagi. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana menempatkannya dia di dalam sejarah, bagaimana menempatkan peristiwa itu di dalam sejarah nasional, internasional. Bisakah sejarawan menempatkan peristiwa itu? Ternyata memang bisa, karena bagaimanapun pasca Perang Dunia Kedua, ideologi bertarung satu sama lain untuk memperebutkan hegemoni. Bagaimana satu negara paling berkuasa di negara-negara lain. Jadi sosialisme menghadapi liberalisme, komunisme, marxisme, dan seterusnya. Juga ada pan-islamisme. Padahal pada kenyataannya dalam tulisan saya yang lain tidak masuk di sini. Pada 1910 ada Hinduisme juga, tetapi kalah. Sutomo dan kawan-kawan memperjuangkan kejawen, dalam bahasa lain Hinduisme, tapi kalah, tapi itu dalam konteks luar. Nah, sekarang di 1950-an ideologi besar itu. Nah, disinilah saya mulai akan berteori, ini sudah laut. Ya, disinilah saya akan mulai berteori. Kebetulan di sebelah saya ada Bapak Nurka yang kita akan coba bertanya kepada beliau, apakah memang demikian seseorang menulis acara karya sastra. Beliau kan adalah produsernya, saya hanya konsumennya, yang orang-orang yang mengolah-ngolah data sejarah. Beliau pelaku. Kita akan bertanya bagaimana sebuah struktur subjektif, artinya sesuatu yang ada di dalam diri tokoh yang dibentuk oleh pelatihan yang begitu kontinu dalam perjalanan hidupnya, baik saat dia berhadapan dengan orang tuanya, dengan kakek nenek, atau dengan lingkungannya. Jadi yang dalam bahasa akademis disebut dengan habitus. Jadi bagaimana struktur subjektif dari tokoh itu bertemu dengan struktur objektif yang mengambang di ruang sosial. Jadi kehidupan partai politik saat itu, kehidupan ideologi saat itu. Nah, di mana posisi, saya tidak mungkin memakai itu, saya lebih baik mengarang sendiri di sini lagi. Jadi bagaimana struktur subjektif yang ada pada diri tokoh itu, pada diri penulis, ya, bertemu dengan struktur objektif yang mengambang di ruang sosial, akhirnya memberikan kemampuan bagi penulis untuk menangkap apa yang ada di struktur sosial, di ruang sosial, dituangkan ke dalam karya sejarah, karya sastranya. Lalu bagaimana, nah ini lain juga, bagaimana kemudian para penulis ya ternyata tidak digerakkan oleh nilai-nilai norma yang dianut, melainkan berkompromi dengan wacana-wacana yang dikembangkan oleh orang-orang yang punya kuasa berbicara pada saat itu, terutama dari partai politik yang didukungnya. Itu penting sekali. Nah,
Saya merasa P. Santi ini adalah seorang freedenker, dalam arti orang yang sudah tidak mengakui ya yang bersifat netral, walaupun dia mengakui biarpun aku dikatakan freedenker berarti orang yang bebas tidak terikat, yang kemudian diterjemahkan menjadi orang yang tidak percaya kepada praktik-praktik yang mendominasi. Jadi dia adalah seorang sosialis. Nah, bagaimana sosialisme itu masuk di dalam karya sastra? Itulah yang kita. Nah, kemudian setelah diuji, ke-8 fakta itu benar-benar berlaku. 1950-an ketika partai-partai akan mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu yang pertama tahun 1955. Rencana pemilu sudah mulai muncul dibahas sebagai suatu wacana tahun 1951. Sejak itulah partai-partai politik mempersiapkan diri. Salah satunya adalah Partai Sosialis Indonesia. Jadi itu ikut juga bertarung berhadapan dengan PNI. Dan apa yang terjadi kemudian? Bagaimana sampai muncul fakta yang pertama bahwa ada satu organisasi yang bernama Panti Agama Hindu di Bali. Rupanya penulis ini sedang menyajikan suatu fakta bahwa di tahun 1950 agama Hindu tidak diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai agama, melainkan hanya sebuah aliran kepercayaan. Jadi perwakilan KAGRI, ya, Kementerian Agama Republik Indonesia datang ke Bali menghadap ke kantor pemerintahan daerah Bali bertanya tentang perihal agama Hindu. Mana kitab sucimu, mana nabimu, dan sebagainya. Nah, rupanya itulah yang memicu orang-orang Bali untuk mendirikan organisasi-organisasi keagamaan. Dan di Singaraja akhirnya yang sebelumnya hanya ada satu organisasi Paruman Para Pandita tahun 1949, akhirnya bertambah 1991 adanya Paruman, adanya Panti Agama Hindu yang disebut di dalam cerita itu. Itu adalah organisasi yang bukan menghapus atau meniadakan upacara, tapi menyederhanakan, dan terkenal sekali sampai keluar Singaraja dan dipraktekkan dalam riset saya di Desa Gulingan. Jadi orang-orang tua di situ sudah mulai membangga-banggakan diri suatu praktek ritual dengan menghemat atau seminim mungkin bebantenan pada saat itu. Dan itu real. Nah, organisasi itu pula yang kemudian ikut berperan dalam memperjuangkan pengakuan Kementerian Agama Republik Indonesia ke KAGRI begitu, sampai akhirnya Hindu mendapat pengakuan dari Kementerian Agama 1958. Itu artinya yang pertama itu adalah fakta real. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai Kristen. Kristen itu juga satu fakta yang real, bahwa di Singaraja awal pertama orang memasuki atau mau melakukan konversi ke agama Kristen adalah tahun 1880. Kemudian secara masif mulai 1930 dan 1950 banyak sekali sudah Kristen tersebar di daerah-daerah dari Singaraja sampai ke hampir seluruh Buleleng. Nah, itu juga fakta yang real. Lalu apa yang bisa disaksikan dari kisah tersebut, yakni adalah praktik feodalisme. Nah, disinilah sengkarut politik terjadi. Rupanya antara PNI dengan, saya dibatasin waktu, antara PNI dan sosialis rupanya memang ya bersahabat tapi berseteru kalau dibilang. Mengapa bersahabat? Karena pelaku-pelakunya juga
orang Bali. Nah, Partai Nasionalis Indonesia, nah disinilah feodalisme yang kemudian muncul, yang dijadikan bahan kritikan oleh orang-orang sosialis, termasuk Santi di dalam beberapa cerpennya. Salah satunya berjudul Rentenir, yang membicarakan seorang punggawa yang hidup di zaman Hindia Belanda, yang di zaman jaya-jayanya dengan bebas menikahi perempuan-perempuan yang diminati, bahkan gadis yang bau kencur, dan sampai bertahan di zaman Republik, dia menjadi rentenir, hidup betul-betul feodalistik. Itu baru salah satu. Tetapi di kasus ini juga kita lihat bagaimana orang-orang bersifat feodal itu menguasai kehidupan di tahun 1950-an. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana feodalisme itu bisa muncul? Nah, rupanya orang-orang di tahun 1950-an ya disebabkan oleh, dipengaruhi oleh pemikiran Soekarno saat itu. Menjelang pemilu 1955, PNI merasa akan dikalahkan oleh Partai Masyumi. Di situ bergabung di dalamnya Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara mengalahkan Nahdlatul Ulama, Masyumi? Lalu dengan cara menggembosi, mengajak, mengiming-imingi supaya NU keluar. Akhirnya NU keluar. Lalu apa yang dilakukan oleh Soekarno? Disitulah dia mulai menghidupkan kembali feodalisme dengan mengangkat orang-orang feodal yang di zaman revolusi sudah tidak diperhitungkan lagi oleh para elit pejuang. Jadi elit pejuang di Bali itu bukanlah para keturunan raja, melainkan kelas punggawa ke bawah. I Gusti Ngurah Rai adalah keturunan punggawa agung kerajaan Wangui di negerinya. Jadi bukan raja. Nah, mereka kelas bangsawan menengah yang kemudian merasa dikalahkan oleh Soekarno. Bermula dari tahun 1951 dalam tahun 1950 dalam pemilihan gubernur Bali. Di sidang DPRD, pemenangnya adalah Nyoman Mantik, seorang pejuang dari asal Karangasem tapi tinggal di Tabanan di rumah istrinya. Tapi akhirnya dia dikalahkan, dipilih di Jakarta, dikalahkan oleh Bagus Suteja, seorang keturunan raja dari Jembrana. Dan peristiwa itu rupanya menjadikan para pejuang marah terhadap PNI, sehingga banyak pejuang yang kemudian beralih masuk ke Partai Sosialis seperti dibicarakan nanti. Di situ ternyata ketika orang-orang sosialis ingin memperjuangkan partainya melalui kesenian, jadi dengan disebut ada istilah seni realis sosialis. Jadi bagaimana seniman memasukkan kisah-kisah kerakyatan, memperjuangkan kisah-kisah kerakyatan sesuai dengan hasil kongres mereka di Bandung tahun 1952 bulan Februari. Nah, itu paralel dengan perjuangan atau gerak-gerakan perjuangan yang dilakukan oleh para veteran. Di situ ada titik temunya. Tapi tiba-tiba Soekarno mengangkat kembali orang-orang yang dulu sudah disisihkan di zaman revolusi menjadi pejabat dengan kasus Bagus Suteja tadi. Kemarahan itu muncul sehingga pada akhirnya orang-orang veteran itu mendukung satu gerakan yang disebut dengan logis lanjutan perjuangan untuk membunuh atau membantai orang-orang yang terlibat dulu di zaman penjajahan yang disebut dengan nikah gandek, orang-orang pro Belanda yang kemudian mendapat jabatan strategis setelah zaman kemerdekaan. Pembantian besar-besaran itu ternyata didukung oleh orang-orang veteran. Jadi disitulah kita akan melihat bagaimana sosialisme dan PNI berseteru, tapi pada dasarnya juga ya saling berkawan individunya. Jadi
banyak hal yang kita bisa ketemukan setelah menelusuri cerpen ini. Satu hal penting yang saya ketemukan adalah fakta berbingkai. Artinya begini, tidak disebutkan di dalam cerpen itu, tetapi hasil penelitian saya akhirnya membuktikan, mempertegas pendapat bahwa orang sosialis itu pada dasarnya tidak semurni-murninya dia paham tentang ideologi sosialisme itu kayak apa tujuannya, apa visi misi dan sebagainya. Jadi di Bali rupanya ada suatu tradisi yang disebut Mopapas. Jadi saya tidak masukkan di dalam makalah. Artinya asal berbeda dengan lawan politik. Contohnya adalah banyak orang PNI yang kemudian berpindah ke Partai Sosialis asal berbeda. Nah, di situ saya menemukan ternyata orang tersebut sebagai penggagas dari Kongres PSI yang pertama. Tempatnya berlangsung di sebuah perguruan yang disebut dengan Panti Yasa. Kalau Panti Yasa itu sekarang di Banjar Panti, jalan apa namanya itu ya, jalan. Nah, terus di situ ada sekolah yang dulu bernama Panti Yasa yang didirikan oleh orang-orang veteran pejuang. Jadi logikanya ketika suatu tempat dipakai bersidang oleh orang-orang sosialis, nah disitulah ada pertemuan antara sosialisme dengan para pejuang. Lalu apa yang terjadi? Sosialisme dibubarkan oleh pemerintah tahun 1960. Setelah itu muncul Lekra di Bali, ya, tahun 1960. Nah, jadi sosialisme, Partai Sosialis sudah tidak ada lagi tahun 1960. Jadi yang bertarung kemudian sampai dengan peristiwa 65-66 adalah individu di luar sosialis. Dan seandainya peristiwa itu tidak terjadi, barangkali masih berlangsung sampai 1965, tentu akan banyak sekali pejuang yang terjebak di dalam peristiwa besar 1965-66. Jadi apa yang saya petik dari cerita cerpen itu adalah bahwa penulisnya mampu menangkap fakta yang ada di masyarakat. Mengapa? Karena dia berpaham atau menulis betul-betul dengan konsep realis, betul-betul kejadian. Fiktifnya barangkali hanya sekecil saja, dan penulis yang model ini mestinya akan memerlukan riset yang banyak. Riset itu bisa riset kepustakaan, bisa wawancara, bisa pengamatan langsung di masyarakat. Saya rasa bukan hanya Hemingway yang akan dijadikan contoh, tapi saya tidak sebut di sini. Contoh lain, Hemingway adalah periode kedua dari abad 20 yang memperkenalkan realisme, ya, sosialis juga, tetapi berikutnya 1930-an ke atas sampai 60-an barangkali lebih penting dari itu adalah Chekhov. Jadi bagaimanapun kita mesti belajar dari penulis, dan bagaimana para penulis itu menulis, apakah benar mereka adalah menuangkan atau hasil pertemuan antara habitus, hasil pembelajarannya atau disposisi, hasil pembelajarannya yang diperoleh dari masa kecil, bacaan-bacaannya bertemu dengan
realitas sosial yang ada di luar, atau bagaimana dia menangkap satu hal yang ada di masyarakat, kepercayaan, ideologi, bagaimana dia memaknai itu, terus bagaimana penalarannya, dan bagaimana pengalamannya, itu pula yang membentuk karya sastra. Sekian, terima kasih, semoga ada gunanya. Iya, bisa kita beri aplaus untuk pemaparan dari Bapak Nyoman Wijaya, luar biasa. Berangkat dari cerpen-cerpen karya cerpenis Pesanti ya Pak ya, yang Putusanti, yang berbicara tentang sosial kultural barangkali masyarakat Bali yang sifatnya lokal sejarahannya, terkait dengan sosial kultural dan juga ritual-ritual keagamaan yang ternyata pada masa itu juga telah dipertanyakan juga oleh masyarakat Hindu. Lalu juga tadi dipaparkan bagaimana di tahun 1950-an itu ternyata umat Hindu juga cukup berjuang untuk mendapatkan legitimasi dari Kementerian Agama pada saat itu, sehingga terbentuklah sebuah organisasi Panti Hindu Indonesia ya Pak ya, yang kemudian juga telah melakukan berbagai gerakan yang juga cukup berpengaruh, tepatnya di kota Singaraja hingga saat ini, dari bentuk-bentuk ritual keagamaan Hindu. Kemudian bagaimana kemudian negara-negara Nasrani juga memberikan pengaruh di Bali, dan bagaimana sistem feodal itu juga dilawan dengan sistem sosialis. Kemudian bagaimana juga tadi ada beberapa sastrawan dunia juga yang diberi contoh oleh Bapak Nyoman Wijaya seperti Ernest Hemingway dan Anton Chekhov juga memaknai realita itu, yang juga berangkat dari jiwa zaman masing-masing penulis yang telah disebutkan, menghadapi jiwa zaman yang telah mereka lalui pada masa itu dan dihadapkan dengan realitasnya, serta menerjemahkannya dalam tulisan-tulisan Anton Chekhov, Ernest Hemingway, ataupun novelis-novelis yang lain. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan proses kreatif dari Bapak Norka Masardi, di mana beliau juga nanti akan bercerita tentang dua novel yang ternyata berangkat dari latar sejarah, tepatnya mengenai G30, SPKI, dan juga latar sejarah tahun 1998 ya Bapak Norka ya. Barangkali saya persilakan langsung Bapak Norka terkait dengan proses kreatif dua novel tebal yang sudah ada di hadapan kita ini, bagaimana kemudian sejarah itu dieksplorasi dan disampaikan dalam bentuk keluasan narasi sastra yang lebih menarik untuk disampaikan ke masyarakat. Silakan Bapak Norka. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik, teman-teman. Mungkin kita bicara tentang fiksi dan sejarah. Saya latar belakang saya penulis, penyair, penulis drama, pengamat film, dan berprofesi sebagai pewarta baru 40 tahun. Jadi saya baru 40 tahun jadi pewarta, sebelumnya jadi penulis, dan menjadi pewarta kebetulan ketika saya di Paris tahun 76 sebenarnya, dan diminta oleh majalah Tempo di Jakarta untuk menjadi koresponden di Paris. Sekalian sekolah jurnalistik di sana, dan istri saya kebetulan juga ada di sana, sekolah sinematografi. Saya bekerja di Tempo sebagai koresponden, pulang ke Jakarta 82, masuk ke harian Kompas, dan 85 membuat majalah berita Jakarta, berita bergambar. Hampir setiap tahun setelah peristiwa 65 terjadi, mulai tahun 70-an ya, mungkin mulai 80-an awal, setiap majalah media selalu memperingati peristiwa 65 itu. Pada bulan September mereka bikin edisi khusus. Semua majalah berita mingguan, bulanan, harian selalu ada edisi khusus tentang 65. Sifatnya rekonstruksi, selalu ada data-data baru, fakta baru, kesaksian baru. Setiap tahun. Dan ketika saya akhirnya bekerja di
majalah Tempo. Selama di Paris 6 tahun saya juga membaca kira-kira 6 edisi. Kemudian setelah di Jakarta saya bekerja di majalah Jakarta Harian Kompas, dan kemudian majalah Forum Keadilan. Juga setiap tahun kami membuat edisi khusus tentang peristiwa 65 setiap bulan September. Saya kira September ini juga pasti ada, bulan depan ini pasti ada peringatan tentang mengingat tentang peristiwa 65, apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, ketika 65 saya SMP kelas 1, umur 11 tahun. Dari umur 11 tahun sampai umur saya 44, 98, kita hanya hidup dari satu versi sejarah peristiwa 65 versi Orde Baru. Hegemoni kekuasaan membuat kita rakyat ini diharapkan dan diyakinkan supaya percaya hanya pada satu versi. Saya sebagai pribadi, saya pewarta, saya penulis, gelisah setiap tahun membaca rekaman ulang kenangan tentang peristiwa itu. Terusik ketika saya berhenti beberapa saat dari media, tahun 2003 saya keluar. 1 tahun saya melakukan fokus. Setelah setiap tahun tadi kita membaca semua apapun fakta dan kesaksian baru, 1 tahun saya penuh melakukan penelitian tentang peristiwa 65. Untuk apa? Untuk membuat novel. Kenapa novel? Karena saya bukan sejarawan seperti Pak Nyoman Wijaya. Saya bukan anak sekolahan, saya nggak punya metode penelitian seperti apa yang baik dan benar. Pokoknya saya membaca semua sumber, baik teks maupun film, maupun video, maupun buku, peneliti asing, terjemahan, versi Orde Baru, dan apa yang saya yakini dari membaca wawancara-wawancara para saksi. Kesimpulan saya, tesis saya, kalau bisa dikatakan begitu, atau hipotesis saya adalah peristiwa 65 itu hanyalah dan adalah kudeta mediatik. Kudeta hanya terjadi di radio. Karena rakyat Indonesia dan dunia hanya tahu dan mendengar adanya kudeta di RRI, dan 2 hari kemudian melalui pemberitaan di media cetak yang hanya diizinkan terbit oleh Orde Baru. Tidak ada yang berani menulis, meliput apapun tanpa sepersetujuan Orde Baru. Itu. Jadi hipotesis saya itu, saya cari sumbernya, dan dari seluruh penelitian asing maupun Indonesia, termasuk yang terakhir John Rosa, tidak ada satupun pengamat sejarawan yang meneliti fokuskan dirinya pada RRI, Radio Republik Indonesia, yang secara resmi dan menjadi satu-satunya sumber bagi seluruh rakyat Indonesia yang menyebutkan bahwa telah terjadi kudeta. Nah, terciptalah, karena itu adalah kudeta mediatik, maka harus dilawan kontra opininya melalui media. Tokoh di dalam novel ini adalah salah seorang anak muda, pemimpin redaksi majalah Novum. Jadi ini edisi pertama terbit tahun 2004, kemudian diluncurkan, dan tidak ada yang pro kontra, tidak terjadi karena ini ya terbit begitu saja. Ada diskusi, tidak banyak yang mengamati kecuali satu sejarawan, Asfi Warman Adam. Dialah satu-satunya sejarawan Indonesia, intelektual Indonesia yang sendirian berani menentang hegemoni konstruksi Orde Baru yang membuat teks G30S _PKI. Hanya Asfi Warman Adam yang berhasil menghapuskan garis miring PKI dari wacana tentang peristiwa 65 sampai sekarang. Kecuali di buku teks resmi di PDK yang tetap wajib menggunakan garis miring PKI. Karena kalau tidak itu heboh lah, banyaknya protes. Tapi secara umum akhirnya seluruh media sampai hari ini
Semua intelektual sampai hari ini tidak pernah lagi menyebut G30 SPKI, tapi peristiwa gerakan 30 September atau G30 saja. Kalau masih memakai PKI itu Orde Baru atau sudah terpengaruh oleh Orde Baru yang belum bisa dihapuskan. Nah, tokohnya di sini adalah melakukan counter opini terhadap wacana Orde Baru, melakukan dekonstruksi. Asfi Warman Adam membuat pengantar novel ini, dan ketika novel ini terbit pertama kali membuat tulisan dan dimuat di Harian Kompas pada tanggal 30 September tahun 2004. Jadi pengamatan Asfi cukup menarik pendapatnya. Tentu saja karena walaupun sudah reformasi terbit tahun 2004, masih bahkan sampai sekarang pendukung Orde Baru masih banyak sampai hari ini, dan 5 tahun lagi masih ada. Tidak ada nama-nama yang sebenarnya. Saya menggunakan anagram. Tapi seluruh peristiwa yang terjadi di dalam novel ini, terutama fokus pada apa yang terjadi pada 30 September sampai dengan tanggal 1 Oktober sampai dengan pukul 12 tanggal 1 Oktober, momen yang sangat penting dan genting, detik-detiknya saya tulis di sini, dan saya yakin ini sangat akurat. Tapi karena saya bukan sejarawan, saya bukan peneliti, saya tidak punya kapasitas untuk menyatakan inilah kebenaran, tapi karena saya adalah seorang pengarang, maka ini adalah karya fiksi. Nah, tinggal dari Anda pembaca, para sejarawan, kalau mau meneliti daripada membaca 30 buku analisis peristiwa 65, cukup baca ini karena resumenya ada di sini, dan dengan data-data saya yang tidak pernah dikutip dan ditemukan oleh para peneliti sampai hari ini, sampai dengan John Rusa. Kuncinya adalah, tadi hipotesis saya, kudeta 65 hanyalah kudeta di radio. Di kenyataannya tidak ada. Tidak ada tentara yang menduduki RRI, tidak ada tentara yang menduduki TVRI, tidak ada tentara yang menduduki istana, tidak ada tentara yang menangkap presiden. Tidak adalah satu letusan senjata pun terjadi pada malam subuh tanggal 1 Oktober. Yang ada adalah ada 7 perwira diculik, ditembak, dicemplungkan ke dalam sumur 2. Itu adalah fakta. Tapi siapakah pelakunya, bagaimana gerakan melakukan itu, dan seterusnya, itu hanya wacana Orde Baru. Arifin Senior sudah merekonstruksi itu dengan filmnya Pengkhianatan G30S berdasarkan wawancara-wawancara dan buku putih resmi versi Orde Baru. Karena banyak saksi yang kesaksiannya diwawancara tapi tidak masuk di dalam film itu. Dan menariknya, beberapa 3-4 tahun yang lalu, salah seorang anggota Regu Kopassus, dulu namanya RPKAD, yang ditugaskan menyerbu RRI, menduduki RRI adalah Sintong Panjaitan, legend, pensiun purnawirawan. Dia membuat biografi. Saya membaca kaget. Jadi apa yang saya imajinasikan bertahun-tahun sebelum saya menulis ini pun terbukti dengan pengakuan tertulis biografi Sintong Panjaitan yang ditulis oleh seorang penulis wartawan senior. Dia mengatakan, saya ditugaskan merebut RRI dari pasukan pendudukan pemberontak Gestapo. Pimpinannya adalah Kapten Faisal Tanjung yang kemudian menjadi Pangap di zaman Orde Baru. Dia datang ke RRI dengan regunya Kopassus yang pasukan istimewa, tidak menemukan satu pun manusia di RRI yang menduduki studio, gedung. Tidak ada periksa seluruhnya, tidak ada. Lalu dia lapor kepada Faisal Tanjung, Kap, RRI sudah saya duduki, tidak ada apa-apa, sudah diamankan.
Faisal Tanjung kaget, loh kamu sudah merebut RRI, terus pemberontaknya di mana? Tidak ada. Kamu benar, kamu yakin tidak ada pemberontaknya? Tidak ada. Coba periksa lagi sekali lagi. Kenapa? Karena sampai kamu ngomong sekarang ini, dulu kan pakai telepon, nggak pakai handphone. Karena sampai detik ini kamu bicara, pernyataan dari Dewan Revolusi yang melakukan pemberontakan sedang disiarkan langsung. Saya masih mendengarkan ini ketika kamu melapor masih ada. Kaget. Faisal Tanjung datang periksa lagi studio ruang reporter. Kalau zaman sekarang kan udah tahu ya. Ruang reporter tidak ada manusia. Tapi memang kedengaran ada siaran itu. Dia periksa kemana-mana ternyata ada pita rekaman zaman dulu. Anda tahu kaset nggak? Kasetnya kecil. Pita rekaman zaman dulu yang gede, ada 2 pita gulungan, itu berputar. Itu pernyataan Dewan Revolusi diulang-ulang melalui pita rekaman. Sintom Panjaitan kaget, dia mau mematikan itu nggak tahu bagaimana cara, dia ambil senjata mau ditembak. Tapi ada yang lain temannya bilang, jangan ditembak, matikan aja nih, klik, mati. Tidak ada lagi siaran Dewan Revolusi. Itu. Kenapa saya ingin membuat ini? Karena saya adalah manusia Indonesia yang tadi sejak umur 11 tahun sampai dengan 98, 44 tahun mengetahui begitu banyak informasi tentang peristiwa itu, tapi harus saya abadikan. Satu-satunya cara, karena saya bukan sejarawan, bukan ilmuwan, hanya bisa menulis novel, saya bikinlah novel dengan bentuk yang unik, ada tokoh-tokoh fiksi, tapi seluruh data yang ada di sini adalah valid berdasarkan penelitian dan bisa di cross check dengan semua sumber yang asing maupun dalam negeri. Nah, negara Indonesia 74 tahun merdeka sekarang ini hanya ditandai oleh 2 peristiwa tiga peristiwa besar yang membentuk negara ini. 1, 45, revolusi dan kemerdekaan. 2, 65, Orde Baru berkuasa. Dan 98, Orde Baru tumbang, masuk reformasi. Semangat itulah yang membuat saya membuat novel yang kedua, judulnya DIA, Cinta dan Presiden. Ini adalah sebuah kisah cinta dengan latar belakang peristiwa Mei 98, apa dan siapa pencetusnya, dan bagaimana reformasi berjalan, bagaimana reformasi dijual, bagaimana dimanipulasi sehingga kita berada dalam situasi sekarang ini. Ini seluruh data faktanya sama seperti novel September berdasarkan bacaan, dan saya menjadi pewarta selama 30 tahun, dan ketika peristiwa 98 terjadi, saya berada di kawasan Senayan di ruang redaksi sejak 10 Mei sampai kemudian 21 Mei. Setiap hari, setiap detik berada di ruang media. Saya sebagai redaktur eksekutif yang juga menyiapkan seluruh laporan utama majalah diterbit. Jadi ini semua datanya juga otentik, bisa di cross check oleh para peneliti. Pak Nyoman juga nanti bisa baca apakah ini bohong datanya. Tapi tentu saja karena ini adalah fiksi, semuanya adalah dibikin fiktif. Nama-nama ada, tokoh-tokoh fiktifnya ada, tokoh sejatinya juga ada, tapi namanya saya samarkan dalam anagram. Nah, kalau di peristiwa 65 kejadiannya adalah 30 September hingga 1 Oktober, kalau di dalam novel ini peristiwanya 11 September sampai 12 September. Kenapa 11 September? Ada peristiwa 11 September di New York, dan saya karena ini ditujukan untuk membaca abad 21, peristiwanya bukan pada tahun 65. Peristiwanya saya tarik ke depan tahun 2000-an setelah ada handphone, setelah ada internet, untuk tadi melakukan counter media. Hanya bisa melalui internet dan handphone. Karena zaman dulu hanya ada RRI dan koran yang dikuasai. Jadi
Kalau dalam dunia nyata presidennya kalah, dikudeta dan meninggal mengenaskan, di sini pelaku kudetanya kalah. Jadi saya ingin bikin happy ending, utopis, tapi menarik. Saya ingin melawan apa yang terjadi dalam dunia nyata. Dan kalau Anda baca, ada peneliti namanya Wijaya Herlambang, dia membuat tesis doktornya di Australia dengan judul Kekerasan Pasca Orde Baru dalam Kebudayaan. Dia mengambil novel September sebagai rujukan utama di dalam satu bab 35 halaman, dan sebelum beliau meninggal mengatakan, Mas Norka, kalau nggak ada novel September, tesis saya tidak jadi, saya tidak bisa meraih gelar doktor ini, karena hanya satu-satunya yang melakukan dekonstruksi peristiwa September hanya novel ini. Begitu sebagai pengantar, terima kasih. Iya, bisa kita beri aplaus pemaparan Bapak Norka. Menarik ya, ada angle baru yang ternyata disampaikan mengenai G30S, latar sejarahnya. Dan kemudian di novel ini juga ada semacam fragmen yang cukup menarik juga tadi yang disampaikan. Barangkali ini, ya silakan. Ini masing-masing judul saya buat 4 tahun. Luar biasa. Jadi upayanya untuk menelurkan 2 novel latar sejarah ini juga cukup intens juga dari Bapak Norka. Jadi teman-teman yang mungkin ingin memperkaya sudut pandangnya, yang barangkali teman-teman muda juga masih sepotong-sepotong mendengar kisah G30S, ingin memperkaya sudut pandang ataupun menerima hal-hal baru terkait dengan latar kisah tersebut, barangkali novel dari Bapak Norka bisa menjadi referensi juga. Dan itulah menariknya sastra yang juga walaupun berangkat dari jiwa zaman periode sejarah tertentu, penulis juga memiliki semacam cara ataupun katakanlah ketika karya itu telah lahir ada semacam privilege untuk menyampaikan standing point atau sudut pandangnya tersendiri terkait dengan periode kesejarahan tertentu yang termasuk yang terjadi di Indonesia mengenai G30S dan pada peristiwa tahun 1998. Sebelum saya memberikan teman-teman kesempatan untuk bertanya, mungkin hal yang saya ingin tanyakan juga ke Bapak Nyoman Wijaya dan juga Bapak Norka, walaupun Bapak Nyoman Wijaya spesialisasinya lebih ke biografi juga, dan Bapak Norka ke cerita fiktif, hal yang ingin saya tanyakan ketika sebuah karya sastra itu berangkat dari latar sejarah dan ada unsur fiktifnya juga yang ditampilkan, bagaimana caranya menyampaikan suatu kisah yang dengan latar sejarah itu bersifat utuh dan tanpa menimbulkan bias. Karena kalau bagi pandangan saya, ketika ada standing point penulis mengenai satu periode sejarah, tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan satu kesejarahan yang tidak utuh disampaikan dalam suatu novel sehingga menimbulkan bias-bias mengenai kesejarahan itu sendiri. Mungkin Bapak Nyoman Wijaya dulu yang mau bicara, bagaimana menyampaikannya secara utuh, Pak? Ya, saya punya pengalaman. Saya penulis komersial ya, kalau beliau kan peneliti yang menulis. Saya pernah mengubah sebuah memoir menjadi atau sebuah biografi begitulah, autobiografi menjadi novel, namun tidak terkenal ya. Tanah Toraja Berkalung Salib. Nah, terus apa yang saya lakukan? Sebagai seorang sejarawan, saya tetap menciptakan setting sejarah, lalu menggunakan alat bantu seorang tokoh fiktif yang saya pertemukan dengan tokoh-tokoh faktual. Jadi bagaimana kisah itu akhirnya bercampur, tentu kalau mau dipilah pada akhirnya akan ketemu juga mana fakta sejarahnya. Saya rasa dengan cara seperti itu, tapi itu baru pengalaman saja. Satu, tentu saya tidak ada bandingannya dengan Pak Norka, karena saya penulis biografi.
yang kalau mau diceritakan, dinovelkan, ya tentu bisa saja. Satu saat nanti PR saya setelah pensiun barangkali. Terima kasih. Oke. Bagaimana kalau dengan Bapak Norka? Ya karena saya penulis, ketika membuat novel tentu ada keinginan membuat karya yang berbeda. Saya banyak membaca novel roman tentang peristiwa September 65. Tapi seluruhnya hanya menceritakan tentang korban. Korban pembunuhan, korban penculikan, penangkapan, penyiksaan, dan seterusnya. Korbannya eksil ke luar negeri, semuanya adalah korban, penderitaan korban. Tapi tidak ada yang mempertanyakan korban dari apa, korban dari peristiwa apa. Dia korban dari peristiwa 65, iya. Tapi yang apa, bagaimana, siapa? 65 itu korban 30 September, 1 Oktober. Apa sesungguhnya yang terjadi sehingga tidak menjadi korban? Kenapa tidak ada yang ingin mempertanyakan apa sih yang sesungguhnya terjadi sehingga 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 orang, 10 juta menjadi korban peristiwa hanya terjadi 1 jam di Jakarta. Dampaknya dahsyat, 32 tahun, bahkan sampai hari ini belum selesai masalah itu. Nah, saya mempertanyakan, saya ambil satu titik peristiwa antara 30 September malam sampai 1 Oktober subuh. Itu saja. Tapi kan ini harus cerita, harus meyakinkan sebagai penulis, harus meyakinkan riset, membaca semuanya, dan kemudian siapa, saya memilih tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh utamanya ada 5 orang, semua masih muda dan semua aktivis lah kira-kira gambarannya sekarang. Dan 1, tapi dari mana dia bisa mendapatkan informasi ketika peristiwanya terjadi tahun 2000. Jadi bukan pada 65, ini adalah settingnya saya balik tahun 2000 setelah ada handphone dan internet. Gimana bisa connect dengan peristiwa rekonstruksi 65. Ada satu tokoh, mungkin juga saya spoiler karena pasti nggak baca. Tokoh utamanya 1, seorang yang udah dewasa, baru pensiun, umur 50 tahun, nggak ada kerjaan, keluar cari pekerjaan. Kata istrinya, kamu udah pensiun, cari kerja, cari uang, kamu harus bertanggung jawab sebagai suami. Dia berjalanlah keluar dari rumahnya, entah mau kemana, pokoknya ingin mencari penghasilan. Entah bagaimana suatu saat dia berada di mall pingsan. Dia tidak tahu ada di mana. Ketika dia sadar, dia lihat kok tubuhnya ada di situ. Dia bingung, saya ini mati apa enggak? Dia coba ketemu sama selebriti yang sedang syuting film di situ. Ternyata dia bisa masuk ke tubuh aktor terkenal itu. Dan dia menyelami memorinya seluruh orang itu. Kaget dia, loh kok saya berada di dalam tubuh orang ini? Itu bagaimana caranya keluar? Dia lompat aja, dia keluar. Dia melayang-layang tadi mana, tubuhnya tadi mana, dia akhirnya dia keluar, terjadi pemberontakan, terjadi kudeta. Dan dia akhirnya menemukan dia bisa masuk ke dalam tubuh salah satu pengawal presiden yang berada di Senayan menyiapkan ulang tahun ABRI. Dia masuk dalam tubuh tokoh itu dan dia tahu, loh saya ini jadi pengawal presiden. Informasi pengawal presiden tentang presiden tahu, otomatis dia tahu. Kemudian dia coba lagi, dan si tokoh ini kemudian ketemu dengan presiden. Dia lompat lagi, masuk ke dalam tubuh Presiden Sukresno di Istana Bogor. Seluruh memori tentang presiden dia tahu. Dan dia tahu bagaimana melawan reaksi dari orang-orang jenderal-jenderal yang berkhianat. Jadi, agak mistis juga ketika saya menulis, si tokoh ini memasuki sosok Presiden Sukresno dan Presiden marah melawan informasi yang diberikan oleh pihak Angkatan Darat yang menuduh dia terlibat dan lain-lain.
marah. Ya. Saya sendiri ngetik sampai saya nangis. Luar biasa pengalaman itu, dan di sini sangat itu adegan yang menggetarkan karena si presiden bicara di istana di hadapan para tokoh fiksi ciptaan saya. Begitulah dia mendapatkan informasi dengan memasuki tokoh, wujud-wujud tokoh demi tokoh dan keluar masuk begitu aja. Setelah dia tahu, dia enak aja dia masuk ke siapa. Oh, saya mau tahu, masuk ke sini. Jadi dia akhirnya merasa enjoy. Tadinya kaget, takut. Akhirnya dia enjoy. Di dalam Jawa, kepercayaan Jawa adalah ilmu itu. Saya kira di Bali juga ada bahwa orang masuki raga itu ada dalam kepercayaan. Jadi saya bikin konstruksi, bikin format, lalu saya bikin anagram karena tidak mau jadi kontroversi, saya nggak mau ditangkap, saya masih takut ya. Jadi dibikin sedemikian rupa, tapi karena ini untuk anak muda, saya bikin ada handphone, ada gaya hidup, dia tokohnya pergi ke ada FO, factory outlet, dan kehidupan lifestyle dunia modern gitu. Kira-kira, tapi seluruh peristiwanya, detik-detiknya, momen-momennya si presiden ketemu istri pertama, istri kedua, dia pergi ke lapangan terbang dan seterusnya, itu hasil penelitian, udah saya cross check, itu otentik. Nah, di dalam novel ini saya ambil bentuk yang agak futuristik. Dalam novel, walaupun peristiwanya 98, karena kebetulan pada 98 itu peristiwanya 11-12 Mei, kejadian kerusuhan. Akhir April saya ditugaskan mendapat undangan ke Jerman. Selama 2 minggu keliling Jerman, ke Berlin. Begitu pulang awal Mei, hanya 2 hari saya masuk kantor, terjadilah kerusuhan 10-11-12 Mei. Liputan Jerman saya tidak bisa tulis sama sekali. Udah suasana udah demikian rupa. Nah, inilah jadi pengalaman di Jerman saya laporkan dalam novel. Tokohnya keliling dunia dan bertemu, kemudian akhirnya bertemu dengan tokoh utama yang kelak menjadi pemimpin reformasi dan melawan dominasi, hegemoni, pengakuan orang yang menganggap dirinya sebagai yang punya gagasan reformasi, tapi oleh tokoh utamanya di sini dilawan karena si tokoh itu justru telah menjual reformasi demi keuntungan uang kontan berkarung-karung, dan akibatnya kita rasakan sampai sekarang. Gitu. Oke, baik. Jadi kuncinya tetap riset ya. Jadi bagaimana membawa kisah itu tetap utuh dengan latar sejarahnya, walaupun ada unsur-unsur fiktifnya yang memang direkonstruksi seperti yang Bang Norka lakukan dalam novel yang bertajuk September. Jadi barangkali sisian antara atau irisan dari sastra dan sejarah ini jadi nilai plus juga untuk karya sastra, karena ada kedalaman yang barangkali mengantarkan sebuah kisah itu tidak hanya utopis tapi juga realistis seperti itu, karena ada jiwa zamannya yang entah itu dialami langsung oleh penulis ataupun yang dirasakan bersama secara kolektif oleh masyarakat Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan Bapak Ibu, teman-teman muda, barangkali ada teman-temannya juga dari prodi sejarah ataupun sastra ataupun penikmat sastra yang lain, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya dengan kedua narasumber kita? Ya, dipersilakan. Cek. Ya, terima kasih karena saya sudah diberikan kesempatan untuk berbicara. Nama saya Iwayan Sukmawijaya dari mahasiswa dari IKI PGR Bari jurusan Pendidikan Sejarah. Berbicara tentang sejarah G30 SPKI atau G30S itu menurut saya sangat unik. Seperti saya baca novel misteri, aksi misteri yang banyak kita lihat banyak kontroversi di dalamnya. Berbicara dengan itu, saya sempat sedikit berpikir
tentang kejadian tersebut sampai saya bertanya langsung kepada kakek saya. Kebetulan kakek saya saat itu beropini, soalnya saya tidak bisa bilang kalau itu fakta sejarah, tidak, karena itu opini dari kakek saya sendiri. Dia bercerita tentang kejadian setelah G30 SPKI tersebut. Bercerita tentang bagaimana situasi, keadaan, sampai banyak masyarakat di desa tersebut. Kebetulan kakek saya itu di Desa Karangasem, di Karangasem, Desa Ulakan. Kebetulan di saat itu banyak masyarakat yang menjadi korban. Pada saat situasi tersebut, banyak masyarakat yang diduga komunis dibawa langsung ke kuburan atau setre dalam bahasa Balinya, langsung dieksekusi tanpa ada diadili. Kebetulan juga ada sepupu dari kakek saya, padahal dia tidak pernah ikut komunis, tetapi ada masyarakat yang bisa dibilang atau iri atau tidak suka kepada beliau. Dia menuduh dengan gampangnya dan langsung ditangkap oleh oknum-oknum TNI tersebut. Dan juga saya juga cross check bertanya kepada teman-teman saya, dan kejadiannya hampir sama. Kebetulan juga ada kakek dari teman saya yang di Gianyar, kebetulan dia adalah seorang guru. Begitu juga kasusnya. Sepulang dari ngajar, tiba-tiba dia diringkus dan besoknya tidak ada lagi, sampai keluarga besarnya itu mencarinya di mana-mana. Saya bertanya kepada Bapak Nyoman Wijaya dan Bapak Noskre sebagai sejarawan dan sastrawan, saya ingin bertanya bagaimana sebenarnya situasi atau keadaan pasca G30S tersebut, sampai banyak masyarakat yang dalam tanda kutip bukan komunis, bukan seorang yang terlibat dalam perpolitikan, mereka adalah masyarakat biasa sampai ikut menjadi korban tersebut. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, baik, mau langsung ditanggapi Bapak? Saya kan tidak menulis itu. Oh, oke. Barangkali Pak Norka. Sebagai sejarawan. Iya, boleh Pak. Pak Nyoman bisa sebenarnya sebagai sejarawan apa yang terjadi pasca 65. Saya kira oh gitu. Oke. Saya kira itu ceritanya dahsyat dan kita udah tahu lah itu detail ini seluruh rakyat Indonesia, dunia tahu apa yang terjadi setelah 65 terjadi pembantaian mulai dari angka 30.000 sampai 1 juta, 2 juta orang hampir sama ditangkap, dituduh, difitnah dan lain-lain, sebetulnya karena masalahnya pribadi, sebetulnya nggak ada hubungannya politik, karena ada kebetulan bersaing, kerebutan pacarnya kemudian kamu komunis, ini rebutan rezeki kamu komunis gitu. Semua banyak sekali peristiwa itu. Kenapa saya bisa sampai katakan jumlah 10 juta itu termasuk yang harus bersih lingkungan. Jadi kalau Anda tidak mengalami masa Orde Baru 32 tahun, ngeri menyebut kata komunis, apalagi menyebut kata PKI itu, mungkin kita bisa hilang. Jadi sangat mengerikan suasananya, orang bisa hilang begitu aja. Nah, saya sebagai pewarta, sebagai penulis, sebagai wartawan sangat hati-hati. Satu kata salah di dalam di majalah terbit itu bisa hilang, bisa dipenjara, bisa ditangkap, bisa untung-untung cuma diinterogasi atau diberikan peringatan. Bagaimana kita menjadi pewarta di tengah rezim yang sangat otoriter, di mana semua lingkungan kita tidak bisa percaya, teman pun bisa jadi pengkhianat, teman ternyata bisa anggota intel, dan tekanan itu walaupun kita bekerja enjoy aja, menikmati bagaimana meniti buih. Jadi seperti berjalan di pematang sawah, tugas pewarta adalah bagaimana supaya tidak jatuh, kepleset sedikit jatuh. Nah itulah, jadi saya alhamdulillah sejak 78 terjun di dunia kewartawanan, selamat sampai hari ini dari hal-hal itu.
yang banyak teman-teman di daerah ya. Nah, peristiwa itu yang terjadi sangat mengerikan dan Anda bisa baca dan percayalah pada di semua media pasti yang pernah membuat mengenang peristiwa September pasti ada, setiap bulan depan ini pasti muncul lagi di majalah-majalah berita, media apapun, di televisi sekarang udah bebas tentang apa yang terjadi pasca September 65. Nah, di novel saya tidak mengungkapkan korban, tapi hanya menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi pada detik-detik itu. Nah, ini menjadi bahwa dari sinilah seharusnya kalau para peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut, melacak keberadaan rekaman RRI yang konon saya dengar sudah disimpan di arsip, gedung arsip, dan meneliti tadi Pak Nyoman juga senang membaca koran-koran, telitilah koran pada tanggal 2 Oktober, karena pada tanggal 30 September di Jakarta sudah ada larangan menerbitkan mencetak koran. 30 September malam belum ada apa-apa. Pangdam Jaya sudah menginstruksikan seluruh media massa tidak boleh terbit. 30 September malam, kejadiannya kan tanggal 1 subuh. Sudah ada larangan. Tapi sehingga tanggal 1 tidak ada koran terbit. Ketika peristiwa terjadi, semua orang hanya bisa mendengarkan RRI, radio, membayangkan apa terjadi. Baru koran-koran terbit pada tanggal 2 Oktober dan hanya boleh terbit Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda. Koran lainnya sama Harian Rakyat. Tanggal 1 Oktober kudeta sudah dinyatakan gagal. Tapi tanggal 2 Harian Rakyat menyatakan dalam editorialnya mendukung gerakan 30 September. Pertanyaannya, siapa yang menerbitkan? Orang dilarang kok. Itu. Jadi kalau menemukan koran tanggal 2 Harian Rakyat yang mendukung gerakan 30 September sementara tanggal 1 radio RRI sudah menyatakan itu kudeta gagal, kok mendukung? Nah, ini pertanyaan. Jadi karena ini adalah kudeta mediatik, maka diperlukan bukti, satu rekaman RRI, kedua bukti cetak bahwa ada loh, ini ada koran partai yang mendukung gerakan itu. Gitu. Kalau soal korban, saya kira banyak sekali sastrawan kita menulis tentang itu, termasuk yang terakhir Martin Aleda, kawan kita yang menulis, termasuk menulis pengalaman para exile yang ada di Eropa yang tidak bisa kembali, dan semua cerpennya berlatar belakang peristiwa itu, korban, tapi tidak pernah mempertanyakan kenapa saya jadi korban, saya jadi korban apa, korban siapa, tidak tahu. Kira-kira gitu, demikian. Ya, saya menjawab sesuatu hal yang tidak saya tulis ya di makalah, tapi tidak masalah. Pertanyaannya sederhana, bagaimana situasi pasca G30S? Tergantung dari bagaimana kita akan melihat suatu peristiwa. Yang jelas secara individual jam malam masih berlaku, tapi berikutnya setiap orang mesti harus membawa surat keterangan G30S PKI, itu harus wajib kalau mau bekerja mau apa, barangkali masih 1980 itu masih ada ya Pak ya. Iya. Nah, sekarang saya hanya akan membicarakan di seputar Bali apa yang terjadi. Pasukan RPKD datang ke Bali 7 Desember 1965 dari Surabaya langsung ke sini. Mereka bermarkas di Jalan Surapati di kantor Golkar sekarang. Setelah itu terjadi pembunuhan massal mulai Januari. Nah, apa yang terlihat kemudian? Saya tidak bicara itu lebih jauh. Beberapa pembangunan yang sedang berlangsung di Bali mesti harus dihentikan sejenak. Pembangunan Bandara Internasional Ngurah Rai yang dirancang pada masa Soekarno berhenti sejenak, dihentikan
Jadi orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut, pembangunan tersebut mencari mengalih keluar atau berhenti sejenak. Proyek itu dikerjakan oleh Hutama Karya, berhenti sejenak. Demikian juga Hotel Bali Beat menghentikan proses perekrutan tenaga kerja karena harus ada seleksi orang-orang yang terlibat dan tidak terlibat di dalam peristiwa tersebut. Banyak sekali orang-orang yang tersisihkan yang sekalipun sudah dinyatakan lolos seleksi karena ada pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menentukan siapa yang terlibat atau tidak. Jadi suasana sangat mencekam. Itu saya rasa sisi-sisi lain, tapi saya semestinya menunggu pertanyaan di tahun 50-an dan biarkan Pak Nurka yang menekuni bidang 65 berbicara lebih banyak. Ya sekalipun saya juga menekuni itu, tetapi bukan di sini tempat saya menjawabnya. Silakan. Baik, barangkali ada teman-teman lain yang juga ingin bertanya. Ya, saya persilakan. Ya, perkenalkan nama saya Tony dari Prodi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Saya ingin bertanya perihal sastra yang sifatnya memprediksi ataupun memperkirakan masa depan tapi menggunakan data dari sejarah. Itu ada salah satu novelis dunia yaitu Dan Brown. Dia memakai data sejarah dan dia juga di sana memperkirakan masa depan gitu. Memperkirakan tentang dunia bagaimana, tentang kehidupan manusia ke depannya bagaimana gitu. Nah, saya ingin bertanya pada kedua pembicara, apakah itu sah-sah saja gitu? Fiktif membicarakan tentang masa depan gitu, yang sesungguhnya belum benar-benar dapat terjadi gitu. Nah, itu saja sih. Jadi yang ditanyakan apakah sah ketika ada sastra yang memprediksi masa depan dengan data sejarah? Iya. Barangkali mau langsung ditanggapi siapa dulu, Bapak Nyoman Wijaya atau? Oke. Ya saya kira buat Dan Brown tidak terlalu, menurut saya tidak terlalu memprediksi masa depan. Malah yang lebih duluan dulu Jules Verne, penulis Prancis, udah abad ke berapa sudah meramalkan akan ada pesawat terbang, akan ada pendaratan di bulan, ada kapal selam dan seterusnya. Orang tidak pernah membayangkan sebelumnya dan itu kemudian terjadi, termasuk Leonardo da Vinci ya, dia ingin membuat pesawat terbang dan seterusnya. Jadi sah saja setiap orang harus punya mimpi biar bisa menuju kepada masa depan. Kalau tidak punya mimpi tidak akan lahir apapun di dunia ini. Kalau orang tidak pernah memikirkan sesuatu yang lebih maju, kita nggak akan berada di suasana sekarang ini dengan smartphone yang menguasai dunia bisa, dan kita tidak bisa membayangkan bahwa demokrasi itu terancam hanya oleh media sosial. Bagaimana nah ini mungkin tidak pernah terprediksi nih, termasuk oleh para penulis, termasuk oleh saya tidak membayangkan dulu bahwa yang saya bayangkan adalah peristiwa 65 terjadi pada tahun 2000 setelah ada internet, setelah ada handphone. Itu saja menjadi satu cara berkomunikasi dan mengcounter opini. Jadi merefleksikan masa sekarang ke masa lalu, ya bukan sebaliknya. Nah tapi kalau saya novel ini semua ini futuristik peristiwa 98, tapi saya membukanya dengan suatu peristiwa yang belum terjadi sampai hari ini. Mudah-mudahan tidak terjadi karena ini dahsyat sekali. Berdasarkan sejarah. Mungkin yang novelnya yang terbaru ya, dan saya belum baca membahas tentang itu. Tapi ini saya memproyeksikan peristiwa 98 ke depan, ke masa yang di dalam peristiwa ini ada sebuah kejadian reformasi terjadi ketika ada gempa bumi dahsyat di Jakarta
sebagian kota Jakarta tenggelam. Kemarin kita mengalami 2 kali kemarin goncangan cukup keras di Jakarta, ini sekarang apa bukan? Karena ada orang meramalkan gempa 9, sekian akan terjadi dalam waktu dekat, entah kapan. Nah ini adalah, jadi sebagian kota Jakarta tenggelam karena gempa dahsyat dan seluruh pemerintahan hilang. Kantor menteri presiden, istana hilang lenyap, sehingga terjadi pemerintahan baru yang harus melakukan menangani bencana dan juga mengatasi negara dari kekacauan. Nah, inilah reformasi terjadi karena gempa bumi dahsyat. Itu mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi ini karena mengerikan. Tapi di sini kan karena ini adalah saya ingin merekonstruksi reformasi, ya reformasinya terjadi karena gempa bumi dahsyat itu yang menenggelamkan sebagian Jakarta, jutaan orang meninggal, hancur. Nah, pokoknya katastrofik. Terima kasih. Pak Nyoman, ada yang mau ditambahkan? Iya, tergantung dari karya Dan Brown yang mana sudah dibaca. Tentu kita akan bisa bicarakan nanti lebih rinci di kelas, tapi karena pertanyaannya di forum, ya bagaimana apa dibilang? Apakah sah itu? Apakah sah? Sastra ya sah aja, itu pengarangnya yang kendaknya mau bicara apa. Tapi apakah itu menjadi kebenaran historis? Ya tentu tidak. Kalau terbukti kemudian seperti di salah satu karyanya Dan Brown, ketika disebutkan ada pasukan atau alat tempur yang sekecil lalat, jadi robot sekecil lalat yang merupakan alat tempur yang bisa mencatat segala sesuatunya, yang merekam, si Dan Brown bilang benar ini adalah murni, ada memang senjata seperti itu. Lalu faktualnya kita lihat kemudian adalah Amerika menciptakan lalat-lalat yang benar, lalat hidup untuk dipakai menghancurkan musuh karena itu sudah berisi segala bakteri yang akan bisa membunuh musuh. Tapi apakah itu akan menjadi fakta? Prediksi boleh saja. Tapi apakah memang benar ada senjata itu? Ya, masa yang akan datang akan membuktikannya. Sama kalau kita lihat di dalam kisah Bhagavad Gita, senjata-senjata yang dilontarkan, senjata yang bisa mengejar musuh langsung kemana-mana, yang dilontarkan oleh siapa namanya? Kok Krishna? Yang dilontarkan oleh karena itu ternyata terbukti sekarang. Apakah itu merupakan peristiwa sejarah di masa lampau? Tentu susah juga dibuktikan. Saya rasa masih perlu pertanyaan lain supaya diskusi ini hidup. Ya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Iya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nama saya Komang Bagus Krisnayana Putra dari S2 Kajian Budaya UNUD. Tadi kan ada seorang tokoh itu membicarakan saya ke pura. Saya ke pura karena bukan karena bersembayang, namun mengagumi bangunan pura seperti relief-relief. Jadi pertanyaannya adalah apakah sudah ada pakam arsitektur dalam pura di Bali pada tahun 1950 dan apakah tahun 1950-an itu sudah ada kategori pura seperti sekarang ada pura Kayangan 3.
saya tujukan kepada Bapak Nyoman Wijaya dan Bapak Nurca. Sekian, terima kasih. Apakah ada arsitektur? Ya, sepanjang masa ada arsitektur ya. Kalau kita ke Borobudur tentu ada. Di Bali juga arsitektur itu pasti ada. Nah, persoalannya adalah kalau kembalikan kepada topik dalam cerita ini, aku mengagumi pura lebih karena ukiran-ukirannya dan patung-patungnya. Jadi kalau dikembalikan ke masa lampau, peninggalan-peninggalan arkeologis itu kan banyak sekali juga menampilkan patung-patung yang harus disebutkan satu persatu. Beberapa pura yang ada di Bali. Nah, tentu hal yang mesti penting kita kaitkan dengan kejadian ini adalah mengapa pada 1950-an sudah ada orang yang berani mengecilkan arti sebuah pura. Apakah ini adalah hasil atau pengaruh dari munculnya orang-orang Friedenker yang berpikiran bebas mulai 1937 atau 1950 pengaruh sosialisme sudah begitu kuat. Jangan-jangan ini hanyalah kehendak dari pengarangnya saja yang membayangkan peristiwa itu sudah terjadi. Boleh jadi satu dua orang yang meragukan pura ada, karena terbukti di masa kolonial saja ketika kristenisasi mulai masuk, banyak sekali orang yang meninggalkan pura, bahkan membongkar sanggah pun ada. Nah, apakah ini ada di FB? Ada orang yang bertanya kepada saya, apakah ada titik temu antara orang-orang sosialis dengan Friedenker tersebut? Atau apakah ada hubungan orang sosialis dengan misionaris? Nah, itu bagaimana cara menjawab? Di tahun 1930-an orang-orang membongkar Merajan atau sanggahnya. Apakah dengan demikian mereka bisa disebut sebagai seorang sosialis? Tentu tidak. Karena sekalipun dia membongkar kuil atau Merajan, pura agamanya yang semula, tapi di pihak lain mereka tetap mengakui ada agama lain, tentunya adalah agama Nasrani. Nah, kalau masalah detail arsitektur itu semestinya mudah sekali menjawab, tinggal melihat album-album kuno, begitu banyak foto-foto. Besakih itu didirikan tahun berapa? Ada pura-pura yang lain, Lempuyang tahun berapa? Nah, itu tentu sebelum 1950 sudah ada. Nah, saya rasa itu. Terima kasih. Barangkali ada teman lain yang ingin bertanya lagi. Saya persilakan. Ya, silakan. Terima kasih Siswan, selamat malam kawan-kawan. Selamat malam Pak Wijaya, Pak Norka. Saya Ida. Saya ingin bertanya pertama, karena tadi kita bicara soal kisah sejarah dan cerita nyata dalam karya sastra, apakah ada satu bentuk metode atau katakanlah satu pintu masuk bagaimana supaya kita katakanlah sebagai seorang pembaca bisa melihat fakta sejarah dalam sebuah karya fiksi gitu, karena kan seperti sudah kita bincangkan dari awal, ada beberapa karya fiksi yang memang dia berangkat dari latar sejarah, tapi bagaimana kita bisa memasuki ruang itu supaya kita bisa membaca atau menelaah sebuah karya fiksi itu adalah
merupakan bagian dari catatan historis begitu. Karena kan tentu tidak ansih bahwa sebuah karya fiksi bisa kita langsung jadikan sebagai acuan historis. Kemudian yang kedua adalah terutama bagi kita teman-teman muda, apakah ada satu cara bagaimana kita bisa melihat suatu peristiwa atau katakanlah realitas itu yang mana merupakan realitas yang benar-benar fakta atau nyata, realitas faktual, dan mana yang memang harus kita bisa kategorikan sebagai realitas imajiner, karena sastra itu kan memang imajiner. Tapi kalau misalnya kita lihat sejarah, dia merupakan ilmu, ada data, ada fakta yang bisa dibuktikan seperti itu. Karena saya setuju seperti yang Pak Norka katakan, fakta itu kan sebenarnya tafsir gitu. Jadi fakta yang dipercaya oleh Pak Norka bisa jadi berbeda dengan yang dipercaya oleh saya. Tapi peristiwa yang terjadi itu kan faktual gitu. Nah, bagaimana kita bisa menimbang dan melihatnya dari beragam sisi sehingga menemukan satu katakanlah pengetahuan yang utuh seperti yang kita bincangkan di awal. Terima kasih. Ya, jadi tadi Hidayati menanyakan apakah ada satu metode atau pintu masuk sebagai pembaca untuk bisa melihat fakta sejarah dalam fiksi. Kemudian bagaimana cara melihat realita faktual, membedakan antara realita faktual dengan realitas imajiner dalam karya fiksi. Siapa dulu yang mau menjawab? Pak Nurka mungkin? Silakan. Menarik. Tapi saya ingin dari sisi lain dulu melakukan penelitian tentang sejarah historis melalui karya fiksi. Saya kira itu juga salah satu cara meneliti sejarah yang menarik. Tetapi kita tidak bisa mempercayai bahwa apa yang ditulis dalam karya fiksi itu benar-benar terjadi. Seperti tadi kata Putu Santi, tahun 50 dia meragukan, dia hanya datang ke pura, hanya mengagumi. Pertanyaan tadi, apakah betul realitanya pada masyarakat pada tahun itu ada yang memang melakukan itu, atau itu hanya dalam bayangan si pengarang saja, atau sebetulnya dalam hati pengarang pengen melakukan itu tapi dia tidak berani. Jadi apakah itu fakta sosial, fakta sejarah, belum tentu. Tapi bahwa menarik pada tahun 50 ketika karya itu diterbitkan, karya itu sudah membahas tentang sesuatu. Bisa juga si penulis membayangkan sesuatu yang belum ada di dunia pada saat itu, seperti karya-karya Jules Verne tentang futuristik, ada seperti karya-karya Leonardo da Vinci. Ketika membaca sejarah kita tidak yakin bahwa itu belum ada lah kapal selam, belum ada kapal terbang pada masa ketika penciptanya itu hadir. Nah, apakah meneliti sejarah melalui fiksi? Bisa. Paling tidak mengilhami orang untuk meneliti satu masa ketika karya itu ditulis, masa ketika karya itu dipublikasikan. Nah, sebaliknya, ketika realita ditafsirkan berbeda oleh pengarang, karena pengarang menafsirkan lain dari peristiwa. Contoh misalnya seperti Dan Brown dalam karyanya, itu peristiwa nyata di gereja di Vatikan, bagaimana pergantian paus dan seterusnya, upacaranya itu pasti benar. Bagaimana tanda-tanda, simbol-simbol dan maknanya pasti benar. Tetapi dia menafsirkan lain dengan versi dia ingin membangun ketegangan untuk kepentingan cerita menggunakan fakta-fakta yang faktual. Nah, apakah yang sesungguhnya terjadi adalah seperti itu? Belum tentu. Nah, disinilah kecanggihan pengarang atau pencipta melakukan penafsiran. Nah, karya fiksi memang realita imajiner, tetapi dalam realita imajiner kita juga bisa membayangkan bahwa itu bisa saja terjadi, mungkin terjadi pada masa lalu atau bisa terjadi pada masa depan. Seperti tadi ada senjata dengan berupa serangga, lalat dan seterusnya, itu sudah dibuktikan benar paling tidak di dalam film. Kita lihat di YouTube sekarang bagaimana Amerika menggunakan drone untuk membunuh, menembaki musuh
yang hanya dengan drone yang kecil-kecil seperti, dan di dalam karya-karya superhero Anda lihat itu dahsyat. Jadi apakah realita itu mengilhami fiksi ataukah fiksi justru mengilhami realita? Apa persenjataan di dalam karya superhero yang aslinya dari komik-komiknya dibuat tahun 50, 60, 70 sekarang dibikin film dengan penafsiran baru karena teknologinya lebih maju, dan itu saya kira bisa jadi perancang produksi, desainer film itu superhero melihat kenyataan bahwa di dunia nyata Amerika sedang melakukan penelitian percobaan tentang itu sehingga dia bocorkan. Kedua bisa juga gara-gara film itulah maka si pembuat senjata terilhami. Bagaimana kalau di film-film James Bond selalu mengeluarkan mobil-mobil baru, dan mobil-mobil baru ciptaan merek-merek terkenal itu kemudian memang diproduksi terbatas dengan harga yang sangat mahal dan bisa. Dan itu memang dibuat sesungguh-sungguhnya seperti mobil Batman dan seluruh kecanggihannya memang seperti itu, tapi belum diproduksi secara massal. Jadi memang dalam dunia sekarang ini, kita di abad ini dengan industri 4.0 dan kenyataan kita dengan smartphone, kita ini sudah tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dengan virtual, kenyataan dengan penampakan. Saya sudah membuat novel baru judulnya Simulacrum. Bagaimana masyarakat rakyat lokasinya Indonesia tidak bisa lagi membayangkan apa yang dilihatnya dengan apa yang sesungguhnya terjadi, dan itu dimanipulasi oleh para ahli, dan itu bisa terbuktikan pada Pilpres kemarin antara realita, citra bikinan yang palsu, yang hoax, dan yang the truth and the post truth itu sudah nggak jelas. Tahu-tahu semua orang percaya pada satu kabar yang nggak tahu dari mana, siapa yang bikin, semua orang percaya, meyakini bahwa itu sesungguhnya terjadi. Ketika ternyata terbukti bukan, tidak ada rasa bersalah. Nah, dunia kita sekarang udah masuk di masa seperti ini. Makanya generasi milenial ini harus hati-hati karena Anda berada di dalam dunia yang sudah tidak bisa dijelaskan lagi, didefinisikan lagi menurut konteks yang kita pahami tahun lalu. Kedepannya kita udah nggak tahu, blogger udah luar biasa dahsyat. Kita nggak tahu apakah itu bikinan atau fakta, karena semua demi rating, demi followers, demi subscriber. Gitu, makasih. Ya, pertama metode atau pintu masuk sebagai pembaca untuk melihat fakta sejarah dalam fiksi. Apa yang mesti dilakukan? Saya rasa penting pula membaca kata pengantar, bagian pendahuluan dari sebuah fiksi. Kalau dilihat dari belakang buku ini, kita akan tahu apa yang dimaksudkan, apa yang ditulis. Apakah benar-benar sepenuhnya fiksi atau tidak. Jadi jelas-jelas dikatakan ini adalah karya fiksi realis. Berarti kita akan menemukan banyak sekali fakta sejarah di dalam karya novel atau cerpen tersebut. Cerpen tentu akan susah diberikan kata pengantar, setidak-tidaknya akan kita ketahui dari awal. Novel tentu lebih mudah, akan ada kata pengantarnya. Kalau betul-betul itu disusun dengan pendekatan realis, artinya kisah yang betul-betul kejadian, akan banyak diketemukan fakta sejarah. Namun pertanyaan ini
sangat bagus untuk diberikan jawaban bahwa pembaca novel itu perlu juga membaca babon sejarah, terutama jika dia sedang berhadapan dengan kisah-kisah realis. Kalau kisah-kisah fiktif ya tidak ada gunanya. Tapi kalau kisah-kisah sejarah, saya menjadi bisa memahami cerpen Santi, kekalahan yang keempat, karena begitu saya membaca, saya sudah tahu mana yang fiktif, mana yang historik. Kenapa? Karena saya berbekal pengetahuan sejarah yang memadai. Lalu bagaimana halnya pembaca yang tidak mengetahui? Sama halnya ketika saya dihadapkan misalnya pada suatu fiksi sejarah yang terjadi di Meksiko gitu misalnya. Pengetahuan saya, latar belakang historis saya tentang fakta-fakta yang ada di dalam fiksi tersebut tidak banyak. Berarti saya paling hanya 1-2 yang bisa membedakan. Oh ini fiktif, ini tidak. Nah saya rasa ini pertanyaan yang bagus. Namun sepertinya akan susah dijawab karena sistem pendidikan kita tidak mengajarkan orang untuk mereview karya sastra seperti di zaman-zaman dulu, melainkan lebih kepada ya suatu hal yang bersifat matematik, ke ilmu pengetahuan alam. Jadi sastra tidak diajarkan, padahal ada satu negeri yang lebih suka memberikan pengajaran sastra daripada yang lainnya. Nah, apakah anak-anak yang hidup di dalam alam keilmuan sekarang ini akan memiliki bekal yang cukup memadai untuk bisa membedakan mana fiksi, mana fakta di dalam suatu karya novel? Saya rasa susah. Jadi perlu bacaan yang lebih luas, perlu belajar, perlu baca. Kecuali memang novelisnya sendiri yang cekatan, memberikan catatan-catatan pinggir. Terus yang kedua, bagaimana cara membedakan antara realita faktual dengan realita imajiner? Saya rasa pertanyaan ini sama dengan yang pertama, dibutuhkan juga buku-buku babon, terutama terkait dengan kasus-kasus atau tema-tema dari cerpen, novel, karya fiksi yang dibaca. Jadi perlu bacaan lebih jauh. Sekarang dengan adanya Mbah Google, saya rasa lebih mudah untuk bisa mengetahui itu. Terima kasih. Oke, baik. Saya rasa untuk pertanyaan sudah cukup dulu, tapi ada hal penting yang bisa kita pelajari sepanjang diskusi ini terkait dengan sejarah dan sastra, termasuk juga tadi pesan terakhir dari Bapak Nyoman Wijaya bahwa kita perlu juga berbekal tentang sejarah itu sendiri, sembari kita juga menikmati karya-karya fiksi yang juga dengan latar sejarah, agar kita kemudian bisa melakukan komparasi ataupun saling menyandingkan antara latar sejarah dan kisah fiktifnya. Dan barangkali tadi yang dikatakan bahwa ada kecenderungan atau pendekatan realis, itu juga pilihan dari masing-masing novelis atau penulis roman untuk menyampaikan subjektivitasnya terkait dengan latar sejarah tertentu yang dia sampaikan dalam bukunya. Jadi menarik sekali dialog pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Bisa kita beri aplaus sekali lagi untuk kedua narasumber kita dan pastinya teman-teman yang masih bersetia hingga pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat Bapak Norka dan Bapak Nyoman Wijaya telah berbagi dengan teman-teman muda dan Bapak Ibu di sini. Dan akhir kata, saya menutup acara pada malam hari ini. Periksa kembali barang bawaan teman-teman agar tidak ada yang tertinggal. Akhir kata kami haturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.